Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1171 menarik. Dimas Wu tidak dapat memecahkan kebingungan di dalam pikirannya. Dia tidak mengerti, tingkat keempat istana Bingshen ini, kenapa dapat mengumpulkan begitu banyak orang. Setelah berpikir lama dan tidak menemukan apapun, Dimas Wu menoleh, kemudian menatap pangeran ketiga yang berdiri di samping. Saat ini pangeran ketiga juga terlihat sedikit terkejut dan tidak mempercayai apa yang dia lihat. Namun, Dimas Wu dapat dengan jelas merasakan, terdapat sedikit kepalsuan pada ekspresi pangeran ketiga. Sepertinya, ekspresi yang dia tunjukkan saat ini adalah ekspresi yang sengaja dia ekspresikan. Dimas Wu tahu, pangeran ketiga ini adalah seseorang yang munafik. Dia adalah seseorang yang sulit untuk ditebak, dan juga mahir dalam menyembunyikan sesuatu. Saat ini, Dimas Wu teringat ucapan yang dikatakan pangeran ketiga sebelumnya. Dia berkata pada Drimidu, di istana Bingshen, dia memiliki banyak sekali lawan yang kuat, dan Drimidu bukanlah apa-apa. Di saat Dimas Wu mendengar ucapan tersebut, dia sudah menyadari sesuatu yang salah, dan sekarang, sekumpulan orang yang dia lihat ini, Dimas Wu diam-diam merasa, pangeran ketiga sudah mengetahui hal di depannya ini. Bagaimanapun, sebagai pangeran yang paling kuat di seluruh benua Jeushu, pangeran ketiga kemungkinan mengetahui rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan saat ini, hal di depan ini sepertinya tidak keluar dari dugaan pangeran ketiga. Sehingga tentu saja ini menandakan semua ini mengetahui sesuatu. Tetapi Dimas Wu juga sangat paham, jika pangeran ketiga ini memilih untuk berpura-pura, maka dia tidak mungkin akan mengatakan apapun. Meskipun mengatakannya, dia juga tidak akan mengatakan yang sebenarnya, sehingga Dimas Wu tidak memutuskan untuk bertanya pada pangeran ketiga. Dia menoleh, dan mulai mengamati ke segala arah, memeriksa tingkatan ini. Ruangan ini sangat besar, seluruh tempat dipenuhi oleh gunung salju yang besar, yang terlihat adalah dunia es yang sangat luas. Ujung dunia salju tidak tahu berada di mana, karena ruangan ini benar-benar sangat luas seperti tidak memiliki batas ujung. Dan juga, sekumpulan orang yang berkumpulan di depan, terdapat pria dan wanita, jika dijumlahkan totalnya terdapat 70 hingga 80 orang. Para pria tersebut semuanya terlihat kekar, energinya kuat, dan terlihat perkasa. Adapun dengan para wanita, ada yang terlihat sangat cantik, ada yang terlihat sangat anggun, dan bersikap dingin. Aura dingin yang mereka pancarkan benar-benar sangat dingin hingga menusuk ke dalam tulang, dapat dikatakan memiliki aura yang sama dengan istana Bingshen ini. Di saat Dimas Wu dan yang lain tiba-tiba muncul di tingkat ini, orang-orang tersebut tentu saja sedikit terkejut, namun, mereka tidak terlalu lama mempedulikannya, hanya sedikit menatap, dan memerika sebentar saja, kemudian mereka melanjutkan kesibukan mereka masing-masing, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan adanya orang yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Tidak peduli mereka berasal dari mana, orang yang dapat tiba di tingkat keempat istana Bingshen, pasti bukan orang biasa, kita harus berhati-hati. Setelah mengamati sejenak, Dimas Wu akhirnya kembali berkata, dan berbicara dengan suara yang kecil pada Drimidu. Jika mengatakan Dimas Wu sedikit pun tidak takut, sudah jelas itu tidak mungkin. Seberapa sulit 3 tingkatan sebelumnya, semua orang sangat mengetahuinya, meskipun orang-orang di depannya ini melalui labirin yang berbeda dengan dirinya. Tetapi jika mereka dapat mencapai tingkat keempat istana Bingshen, dapat membuktikan bahwa mereka pasti seseorang yang hebat, dan Dimas Wu tidak akan meremehkan orang-orang seperti ini. Tentu saja Drimidu juga merasakan, orang-orang di depannya, setiap dari mereka tidak biasa, seharusnya mereka merupakan orang yang paling hebat dari benua mereka, dan tidak boleh diremehkan. Drimidu dengan tertekan mengamati kondisi di sana. Kemudian dengan cemas berkata, kali ini kita harus lebih berhati-hati. 3 tingkatan sebelumnya, lawan kita adalah monster. Monster-monster ini tidak memiliki pikiran yang licik,
sehingga kita hanya perlu mengandalkan kekuatan kita sudah cukup. Tetapi sekarang, kita masuk ke tingkat yang keempat, tidak hanya kesulitannya saja yang meningkat, kita juga harus waspada terhadap berbagai macam jenis sifat manusia. Tugas di tingkat ini benar-benar sangat sulit. Dreamy Do telah melalui terlalu banyak masalah tipu-menipu di istana. Dia sangat tahu bahwa hati manusia sangat sulit untuk dipertahankan. Kelicikan manusia tidak dapat dibandingkan dengan monster, sehingga Dreamy Do harus mengingatkan Dimas Wu. Dimas Wu setuju dan mengangguk, kemudian dengan serius berkata, "Di sini, semakin lama menjadi semakin menarik." Saat mengucapkannya, kedua mata Dimas Wu memancarkan kilauan yang tajam. Dirinya sangat tertarik dengan tantangan yang belum dia ketahui di depan sana. Dia tahu bahwa hal ini berbahaya, tetapi dia tidak takut. Bab 1172 menggila. Gadis yang cantik sekali. Seketika, sebuah suara yang jahat muncul di sekitar sana secara tiba-tiba. Setelah Dimas Wu mendengar suara tersebut, tatapannya langsung berubah. Dia menarik kembali pikirannya, kemudian menoleh ke arah suara muncul. Dreamy Do juga ikut menoleh. Suara ini berasal dari bagian kiri dan belakang mereka. Saat mereka menoleh, mereka melihat dua pemuda dengan kulit yang putih seketika muncul di ruangan ini. Sangat jelas terlihat, dua orang ini, sama seperti mereka, baru saja tiba di tingkatan keempat ini. Saat ini, salah satu pemuda yang tinggi dari dua pemuda tersebut, tatapannya tertuju pada Dreamy Do. Tatapannya terlihat sangat jahat dan kejam, dan sama sekali tidak menutupinya. Sepertinya tidak hanya ada satu gadis yang cantik. Pemuda lainnya yang bertubuh pendek mengamati beberapa wanita cantik di depan sana. Tatapannya berkilau, dia menatap para wanita cantik itu dengan nafsu, mengungkapkan sifat mesumnya tanpa ragu. Dimas Wu mengerutkan alisnya, kemudian menatap dua pemuda ini dengan tatapan yang tidak bersahabat. Penampilan mereka terlihat lembut, terlihat seperti seseorang yang kutu buku, tetapi aura dari tubuh mereka benar-benar sangat aneh dan unik, seperti mengandung kekuatan yang sangat besar seperti gunung berapi, membuat orang merasa seperti tertekan, bahkan tanpa sadar menjadi berdebar-debar. Jangan emosi, kita harus mengetahui keadaan sekitar dahulu. Dreamy Do merasakan ada aura dingin dari tubuh Aden Ye yang keluar, sehingga dia segera mengingatkan Aden Ye dengan suara yang pelan. Saat ini, orang-orang di sana masih dalam keadaan damai, maka jika semua orang tidak menyerang, maka Dreamy Do juga tidak ingin memprovokasi terlebih dahulu, dan mengekspos kekuatan diri sendiri. Tenang saja, aku memiliki batasan. Dimas Wu berkata pada Dreamy Do. Selanjutnya, dia tidak lagi menatap dua pemuda mesum tersebut, tetapi dengan sopan bertanya kepada seorang pria kekar berjubah yang tepat berada di depannya, "Permisi, kamu ini berasal dari mana?" Dimas Wu juga tidak ingin memulai pertarungan terlebih dahulu, dia harus terlebih dahulu memahami situasi di sana, karena dengan kita mengetahui situasi terlebih dahulu, maka pertarungan tidak akan gagal. Kemudian dia secara acak memilih pria berjubah yang berada paling dekat dengan dirinya untuk menanyakan kebingungan di dalam hatinya. Setelah pria berjubah mendengar suara Dimas Wu, dia langsung menoleh, dan menatap Dimas Wu, tatapannya sangatlah dingin. Di waktu yang sama, dia sangat meremehkan Dim Sa Wu, meskipun dia melihat Dimas Wu, tetapi dia sama sekali tidak menganggap Dimas Wu. Setelah menatapnya, dia kembali menoleh, dan menggunakan bagian belakang kepalanya menghadap ke Dimas Wu. Dia sama sekali tidak memiliki maksud untuk menanggapi Dimas Wu. Saat Dimas Wu bertatapan dengan pria berjubah tadi, tubuhnya menjadi merasa dingin, hatinya juga bergetar. Tatapan orang ini benar-benar sangat dingin hingga membuat darahnya menjadi membeku. Dimas Wu tahu pria berjubah ini seharusnya tidak akan menjawab dirinya, sehingga dirinya juga tidak ingin menanyakannya lagi. Kemudian dia menoleh dan ingin menanyakannya pada orang lain. Tetapi di saat ini, pria berjubah ini tiba-tiba menoleh, tanpa berkata apa-apa, langsung meninju ke arah Dimas Wu. Tinjuan yang datang secara tiba-tiba ini, membawa aura dingin yang merenggut jiwa.
terbungkus oleh aura yang mencekam. Tinjuan ini seolah-olah dapat meruntuhkan langit. Pada saat itu, Dreamidu, pangeran ketiga dan yang lainnya, semuanya terkejut. Siapapun tidak menduga, pria berjubah ini ternyata tiba-tiba menyerang Dimas Wu tanpa alasan. Ini benar-benar membuat orang terkejut. Orang yang berada di sekitar sana, semuanya juga tertarik dengan kejadian ini. Tatapan semua orang menoleh dengan penasaran. Di bawah tatapan semua orang, tinjuan pria berjubah yang terbungkus oleh aura penghancur, dengan cepat bergerak ke arah Dimas Wu. Di dalam tinjuannya, mengandung aura yang sangat dingin. Aura dingin ini, seolah-olah dapat membekukan seluruh bumi, dan kekuatan penghancurnya, juga tidak tertandingi. Pria berjubah ini, tidak hanya tanpa alasan menyerang Dimas Wu, tetapi juga mengeluarkan jurus yang mematikan. Dimas Wu tidak mengerti, tetapi dia juga tidak memiliki waktu yang banyak untuk memikirkannya, karena tinjuan dari lawannya, benar-benar tidak tertandingi, dan sangat mengerikan. Ternyata bahkan Dimas Wu sendiri juga bergedik kedinginan. Aura dingin dari tinjuan tersebut menusuk ke dalam tulang, dan juga kekuatan pembeku yang benar-benar sangat kuat ini, membuat Dimas Wu terkejut. Dia tidak berani mengabaikannya, dan juga tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan seluruh energinya, dengan ganas melepaskan energi roh jahat dari tubuhnya. Dan berubah menjadi ombak roh jahat, bergelombang dan menerjang ke depan. Di waktu yang sama, tinjuan besi Dimas Wu juga menyerang keluar. Tinjuan kuat yang membawa ombak roh jahat, menyambut tinju freeze dari pria berjubah tersebut. Saat itu, Dimas Wu juga menggila. Duang. Seketika, hanya terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dua tinjuan yang kuat, saling bertabrakan di atas langit. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.